Pengendalian sosial. Dalam hidup saling berdampingan dengan orang lain di tengah lingkungan masyarakat, di mana pentingnya serta dibutuhkannya pengendalian sosial masyarakat di dalamnya. Jika tidak ada pengendalian sosial tersebut, maka berbagai hal dapat terjadi seperti perampokan, tawuran, atau bahkan pembunuhan yang dapat merugikan lingkungan serta orang yang ada di dalamnya. Berikut penjelasan tentang pengendalian sosial. Menurut ahli sosiologi, Peter L. Berger, definisi dari pengendalian sosial merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat guna menertibkan atau mengatur anggota yang ada di dalam lingkungan tersebut ketika membangkang. Selain itu, Joseph S. Rousseau juga mendefinisikan pengendalian sosial sebagai istilah kolektif yang memiliki acuan terhadap proses yang sudah direncanakan, di mana setiap individunya dibujuk, diajurkan, atau bahkan dipaksa untuk dapat menyesuaikan diri pada kebiasaan serta nilai hidup yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Bruce J. Cohen yang merupakan ahli sosiologi dalam pengertiannya mengenai pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan untuk mendorong setiap individu yang ada di dalam sebuah lingkungan masyarakat untuk memiliki perilaku selaras dengan kehendak kelompok masyarakat tersebut. Tujuan pengendalian sosial yang pertama, mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Dengan adanya penanaman nilai dan norma, seseorang akan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Yang kedua, menciptakan ketentraman serta keserasian dalam hidup berdampingan di lingkungan masyarakat dengan adanya kesadaran dalam diri setiap individu masyarakat. Resiko-resiko penyimpangan sosial akan diminimalisir. Dengan begitu akan menciptakan ketentraman di sebuah lingkungan. Yang ketiga, membuat pelaku penyimpangan sosial memiliki kesadaran untuk mematuhi nilai dan norma yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Yang keempat, membuat masyarakat memahami serta menanamkan dalam dirinya mengenai nilai dan norma yang ada baik secara kesadaran diri sendiri maupun paksaan atau dorongan dari berbagai faktor. Bentuk pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai macam bentuk dari pengendalian sosial yang dapat dilakukan atau dilihat. Berikut beberapa bentuk dari pengendalian sosial. Yang pertama, gosip. Bentuk pengendalian sosial yang pertama adalah gosip atau yang sering disebut juga dengan desas-desus, merupakan sebuah perilaku bertukar informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa ataupun perilaku negatif. Yang kedua, teguran. Bentuk pengendalian sosial yang kedua adalah teguran yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang maupun sebuah kelompok terhadap pelaku penyimpangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan lingkungan masyarakat tersebut. Dengan melakukan hal ini, seseorang memberikan kritik terhadap langsung serta terbuka sehingga pelaku penyimpangan sosial tersebut dapat langsung sadar akan kesalahan yang diperbuatnya. Yang ketiga, sanksi. Bentuk pengendalian sosial yang ketiga adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perilaku penyimpangan sosial. Seperti pada contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sekolah,
dan seseorang ditegur karena menyontek saat ujian, maka nilai yang diberikan langsung 0. Dengan begitu, dia menjadi memiliki kesadaran untuk takut dan tidak melakukan hal tersebut. Bentuk sanksi ini juga memiliki dua manfaat, yaitu membantu seseorang agar sadar dan perilaku penyimpangan sosial yang telah dirinya lakukan dan menjadi sebuah peringatan atau pengingat bagi anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang keempat, pendidikan. Bentuk pengendalian sosial yang keempat adalah pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan yang seseorang miliki, maka pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada akan lebih baik, serta dapat mempraktikkannya dalam situasi nyata dan membantu membawa perubahan terhadap lingkungan masyarakat. Yang kelima, agama. Bentuk pengendalian sosial yang kelima adalah agama, di mana di dalam agama diajarkan untuk setiap orangnya menjaga hubungan baik antara satu sama lain, hubungan dengan makhluk lain, dan juga hubungan dirinya dengan yang berkuasa. Di dalam ajaran agama juga terdapat berbagai larangan serta perintah untuk menjauhi hal-hal negatif yang dapat menjadi penyimpangan sosial karena kelak akan mendapatkan sanksi. Ciri pengendalian sosial yang ada di sebuah lingkungan masyarakat sendiri memiliki berbagai ciri yang dapat kita temui. Ciri yang pertama dari pengendalian sosial adalah memiliki sebuah cara maupun teknik yang digunakan guna mengendalikan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Ciri yang kedua dari pengendalian sosial adalah memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Ciri yang ketiga dari pengendalian sosial adalah biasanya dilakukan oleh sebuah kelompok orang terhadap individu yang bersangkutan maupun kelompok lain di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Ciri yang keempat dari pengendalian sosial adalah memiliki sistem yang berlangsung dua arah dan seringkali tidak disadari oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.